Ini mungkin dampak dari kenaikan bahan cat terutama thinner. Jadi inovasi baru ngecat pakai selomot-selomotkan di api atas ya. permukaan ini. Hati-hati jangan sampai terlalu lama, nanti bisa diledek selebarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cole Airbrush. Di video kali ini saya akan bahas dua tema yang sebenarnya nggak begitu berkaitan ya, tapi semisal video ini dibilang manfaat, yo mungkin manfaat. Kalau dibilang nggak ada manfaat, ya mungkin ya nggak manfaat. Oke, tema yang pertama kita usung adalah tentang kenaikan harga bahan cat, dan yang kedua adalah tentang teknik aplikasi. Terlebih dahulu saya jelaskan tentang riwayat dari media ini. Ini motor dari Mio S dengan warna dark blue, kombinasi warna hitam metalik untuk fairing belakangnya atau box belakangnya. Kondisi motor pernah jatuh. Ini motor punya showroom Mokas ya. Jadi niatnya ke sini mau dibenahi, sekalian di repaint ulang keseluruhan dari bodi ABS-nya. Intinya pokoknya dikembalikan ke orisinal gitulah. Terlebih dahulu akan saya jelaskan tentang bahan-bahan yang saya gunakan pada warna dark blue-nya di Mio S ini. Untuk warna yang saya mau aplikasikan, baik itu warna dark blue atau warna hitam metaliknya, di sini saya menggunakan cat jenis PU. Alasannya kenapa? Yang punya motor mintanya cepat, jadi 2 hari harus selesai. Jadi pagi datang, pagi itu langsung kita benahi bagian-bagian yang pecah, ada juga bagian yang kita dempul, kemudian langsung kita epoksi. Rencananya sore ini langsung kita aplikasikan untuk catnya, dan malam hari mungkin atau habis maghrib langsung kita aplikasikan untuk clear coatnya. Untuk cat yang saya gunakan di sini sebenarnya meskipun kita main cat PU maupun cat NC, tinta warna kurang lebih sama aja ya. Seperti halnya jika kita mungkin pakai warna cat jenis PU seperti gini, kalau warna dark blue ini kurang lebih yang dimainkan ya warna light blue. Terus mungkin jika kita mau ngambil ke bias hijaunya kita menggunakan green blue. Terus partikel metaliknya kita ngambil dari mutiara, atau kalau mungkin terpaksa ini juga ada yang saya gunakan metaliknya dari partikel silver metalik ya, silver metalik yang cerah dan agak lembut untuk menimbulkan warna cerah, dan tentunya warna hitam untuk menggelapkan warna dari dark blue-nya. Dan semisal terpaksa keadaannya harus memaksa kita warnanya kurang cerah, dan jika mungkin kita tambahi silver warnanya ini nanti takutnya jadi rusak, kita bisa menggunakan warna putih sedikit saja pada warna ini untuk menimbulkan bias cerah pada warna dark blue yang kita mixing. Tentang teknik aplikasi, karena medianya ini masih original ya, dan ada beberapa bagian yang memerlukan proses epoksi, karena di bawahnya epoksi ini ada dempul. Untuk epoksi yang kita pakai epoksi 2K PU Surfacer, produk dari Nikon. Alasannya kenapa? Epoksi ini selain film yang tebel, saya pernah sering mencoba. Jadi posisi dempul sudah selesai sanding, sudah benar-benar kering, kita epoksi, jangka umur epoksi ini 2 jam, kita sanding, kemudian langsung kita timpa dengan cat, kemudian lanjut ke proses clear coat. Ternyata setelah clear coatnya kering, media pada bekas dempulannya ini tidak meninggalkan bekas pulau ya. Karena terkadang kita ceroboh ya tentang pemilihan epoksi ini. Terkadang epoksi aman, ditimpa cat aman, ditimpa clear aman, ternyata setelah jangka 1 minggu atau 1 bulan kena panas hujan, ternyata pada bekas dempulan itu terdapat pulau ya, atau berbekas pulau pada media yang terdapat dempul di bawahnya. Untuk teknik aplikasi cat di sini mix rasio pada layer pertama saya gunakan campuran thinner antara 1 cat banding 60% thinner ya. Ini tergolong campuran cat yang kental. Untuk jarak tembak di layer pertama ini kita buat agak sedikit mendekat dengan media. Alasannya kenapa? Untuk menghindari efek dari masir atau semprotan yang kasar ya. Ini hanya
diaplikasikan pada layer yang pertama dan terutama pada media yang terdapat warna dari epoksinya. Dan untuk layer keduanya, mix rasio thinner yang saya gunakan kurang lebih 80-90% ya untuk cat dan thinnernya. Dan teknik aplikasi atau jarak tembak, saya gunakan jarak tembak yang agak sedikit saya tarik ke belakang. Ini hanya untuk menata partikel supaya cat lama dengan cat yang baru terlihat bisa langsung kelihatan menyatu. Ini jika mix oplosan kita persis ya. Oke, setelah pengaplikasian cat di sore tadi, kurang lebih ini 2 jam setelah pengaplikasian cat ya, di habis maghrib itu langsung kita lanjut ke proses clear coat. Untuk clear coat yang saya gunakan di sini 4100 produk dari Niken. Untuk thinner saya turunkan lagi di angka 5%. Alasannya kenapa nanti kita bahas di belakang. Kenapa masih jadi favorit untuk 4100 selain harganya meskipun naik tapi nggak begitu signifikan ya. Untuk kaki 5 clear ini tetap bisa menjadi idola meskipun barangnya memang susah dicari. Kenapa di sini thinner saya turunkan menjadi 5% sesuai dengan beberapa kali di video saya tentang tema thinner atau mindset kita mulai sekarang kita ubah ya. Thinner adalah sampah, ujung-ujungnya juga nguap. Jadi semisal kita bisa aplikasi clear coat dengan sedikit thinner, ini akan membantu proses pengeclearan lebih cepat satu, dan keduanya tentunya akan lebih irit bahan ya. Karena thinner ini ujung-ujungnya juga menguap. Sedikit saya akan cerita di balik layar. Jadi isu tentang kenaikan bahan cat terutama clear, cat dan thinner ini lagi jadi dilema ya, terutama bagi bengkel-bengkel cat. Dan saya sering teleponan dengan teman-teman bengkel, juga teman-teman kreator yang sama di bidang seperti saya, konten kreator tentang painting. Ada yang saya tanya kenapa kok sekarang jarang upload, karena mungkin imbas dari kenaikan bahan thinner ini ya, atau bahan cat. Ini memang menjadi momok tersendiri atau dilema. Yang saya maksud begini, misalkan kita mau menaikkan harga ke konsumen, tentunya itu perlu banyak waktu ya, atau perlu waktu yang lama, tidak langsung sekalian, atau kita naikkan dengan terlalu cepat, tentunya konsumen juga akan kaget. Jadi bagaimana mengakalinya? Kita tetap bisa mengakalinya dari teknik aplikasi ya, teknik aplikasi yang kita buat seirit mungkin tanpa harus mengorbankan kualitas, terutama pada thinner. Kalau thinner untuk cuci-cuci mungkin kita bisa juga memanfaatkan thinner dengan kualitas yang rendah ya, atau dengan yang harga yang murah itu untuk nyuci spray gun, nyuci tangan atau nyuci-nyuci sebagainya. Tapi untuk irit kita bisa mengakali dari teknik aplikasi. Tetap semangat lur, tetap berusaha ya, kita berjuang sama-sama. Kabeh iki yo ngalami kesulitan. Aplikasi clear, teknik one visit application atau one click attack tetap menjadi idola saya. Satu, pekerjaan bisa lebih cepat. Kedua, tentunya bahan akan lebih irit. Untuk layer pertama, untuk thinner 0,5% ini termasuk thinner yang sudah kental ya. Jadi jarak spray gun kita buat dekat supaya untuk mengurangi overspray satu, dan juga supaya langsung mendapatkan droplet yang bagus tanpa flash off. Lanjut kita ke layer yang kedua. Jika untuk mengontrol atau takut delewer dan lain sebagainya, teman-teman bisa mengimbangi dengan ritme yang cepat. Ini sudah saya jelaskan di tangki air king kemarin sebagai media contoh atau perbandingan yang saya tutupi dengan koran. Jadi kalau semisal terdapat kasus delewer, kasus mewek, itu berarti ritme kita yang kurang cepat. Andaikan kita menggunakan mode pakai flash off, tentunya dengan thinner sedikit seperti gini, kalau kita pakai flash off, clear di layer pertama itu sudah sedikit agak kering ya. Dan jika kita timpa lagi dengan thinner yang sedikit seperti gini di layer kedua, mungkin dengan flash off 10 atau 15 menit, tentunya untuk mengejar lumer lagi itu memerlukan clear yang agak tebal. Ini yang sering menjadi resiko popping atau malah mungkin clearnya mewek. Tapi kalau kita aplikasikan lapis per lapis tanpa flash off dan tetap kita kasih nafas untuk tiap layernya, tentunya ini akan aman dari resiko popping maupun mewek. Untuk ketabahan clear tetap bisa kita atur dari jumlah layer yang
kita aplikasikan. Tapi kalau untuk motor showroom Mokas seperti gini, 2 layar sudah kelihatan daging, apalagi dengan thinner MS 4100 punya Nikon dengan thinner cukup 5%. 2 layar sudah bagus. Jadi kesimpulannya, dengan teknik aplikasi seperti gini yang saya jelaskan di depan, mulai dari epoxy, aplikasi cat, aplikasi clear coat, jika kita pinter manajemen bahan terutama thinner dan tahu cara teknik aplikasi yang tepat tanpa harus mengurangi kualitas, tentunya dengan harga kenaikan bahan seperti gini tidak akan menjadi dilema ya. Kalau tentang kenaikan harga yang kita kasih kepada konsumen itu juga perlu ya, tapi setidaknya memerlukan waktu yang agak lama supaya konsumen tidak kabur seiring dengan menunggu keadaan ekonomi yang semakin menjadi lebih baik. Oh iya, ada yang lupa saya sampaikan tentang warna dark blue seperti gini. Jika teman-teman tidak memiliki pilihan yang banyak atau pengennya alternatif lain menggunakan cat jenis NC, saya pernah membuat videonya kurang lebih 1 tahun yang lalu. Link videonya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Di situ lengkap penjelasannya, mulai dari cat apa aja yang kita gunakan dari jenis NC, cat ready mix yang sering beredar di pasaran, mana-mana yang kita gunakan untuk membuat warna seperti gini. Cuman di situ clear yang kita aplikasikan clear dop ya. Cuman kalau Yamaha dark blue ini maupun clear mengkilap, clear dop itu bahan baku catnya kurang lebih sama. Mungkin yang membedakan hanya kurang gelap maupun terang, itu pun juga sedikit. Dan begini jadinya setelah kondisi kurang lebih 3 atau 4 jam dari proses pengaplikasian clear ini. Kondisinya malam hari ya, sekitaran jam 12. Clearnya sudah kering sentuh pada media. Mungkin pengaruh dari thinner yang kita pakai tadi cuman sedikit ya, dan hanya 2 layer saya aplikasikan. Jadinya seperti gini, sudah lumayan kelihatan bagus. Untuk mewek, popping dan lain sebagainya tentunya yang enggak ada. Jika kita sudah memahami teknik seperti gini akan gampang banget. Oke, mudah-mudahan sedikit video dari saya ini enggak ada manfaatnya bagi teman-teman, dan bagi teman kreator saya yang satu ini, ayo cepat semangat, cepat bangkit. Jangan jadikan thinner sebagai halangan, tetap berkreasi dan tetap semangat. Sampai ketemu dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.